kita ketemu lagi di program yang pastinya keren banget. Ini membahas berbagai produk terbaik dari Makita dan juga Gijo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Tentu saja bersama saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. Pasti kita di sini akan tetap mengajak Sobat Jitu semuanya untuk bekerja dengan lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Ya. Karena we make people More productive. Oke, langsung aja Sobat Jitu. Ini masih adalah episode di mana kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Jitu. Nih dari kemarin nih banyak banget nih, kali ini aja ini masih ada 3 lembar lagi. Iya. Gak bisa habis ya? Iya, banyak yang bertanya-tanya. Iya, bertanya-tanya. Padahal sekarang udah zamannya sad boy kayaknya. Terkait pertanyaan ini Sobat Jitu, buat Sobat Jitu yang mungkin baru bergabung ke channelnya kita ini, bahwa Jitu Solusi ini menyediakan berbagai platform media sosial di mana Sobat Jitu itu bisa komentar dan bertanya tentang produknya Makita dan juga Gijo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Dan setiap pertanyaan yang kita bacakan nih, Mas Tono dan juga Sobat Jitu semuanya, itu akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Jitu Solusi. Jadi kalau Sobat Jitu semuanya merasa sudah bertanya dan pertanyaannya sudah kita sampaikan nih, berbagai pertanyaannya, silakan langsung kunjungi di Instagramnya kita di @jitusolusi, DM ke adminnya dan screenshot komentarnya kalian serta pertanyaan yang muncul di YouTube ini, minta merchandise eksklusifnya dan nanti ikutin berbagai ketentuan ataupun persyaratan dari si admin di DM Instagram tersebut. Jadi jangan lupa, silakan komen-komen, silakan bertanya karena kita di sini akan menjawab berbagai pertanyaan dari Sobat Jitu, tentu saja untuk meningkatkan produktivitas dari Sobat Jitu semuanya. Karena di sini sekali lagi, we make people More productive. Oke, langsung aja nih Mas. Ada pertanyaan soal portable planner. Ya. Ini mesinnya. Yang ini ya. Ya. 2012 NB. Ya. Dia bilang dia susah nemuin order dealnya. Chainsaw mini aku Makita mau ganti piston belum dapat bro. Untuk kendala spare part yang mungkin belum bisa didapatkan oleh user yang bertanya ini, kita memiliki jaringan service center di mana Sobat Jitu bisa menghubungi atau melakukan pemesanan part tersebut untuk unit 2012 NB. Nah, untuk mengenai Chainsaw mini aku Makita yang pistonnya belum dapet. Nah, Chainsaw mininya itu tipe berapa? Jadi jadi beda ya, bukan? Iya, bukan. Ini mesin yang berbeda. Okay. Nah, kita harus memastikan dulu model atau tipe dari chainsaw tersebut. Jadi nanti kita bisa mengetahui kode barang atau kode spare part dari part piston yang dibutuhkan. Oke. Ya. Nah, apakah spare partnya akan selalu ada? Nah, Makita itu dia akan menyediakan spare part. Jadi minimal 5 tahun setelah mereka stop produksi. Oke, jadi setelah barangnya discontinue, Makita juga masih menyediakan spare partnya sampai 5 tahun ke depan? Iya, jadi Makita akan tetap berkomitmen untuk mengadakan dengan rentan waktu dari masa produksinya. Oke, nah kita bahas lagi soal portable planner ini Mas. Mungkin boleh dikasih tahu ke Sobat Jitu semuanya, ini sebenarnya mesin untuk apa? Ini adalah mesin untuk menipiskan papan atau balok kayu dengan ukuran yang kapasitas yang lebar, yaitu mencapai 30 cm. 30 cm lebarnya, ya. iya. Kalau panjangnya bebas lah ya? Panjangnya bebas. Karena kan nanti dia masuk dari belakang ke depan ya, Iya. gitu ya? Untuk papan biasa umum itu 4 meter. 4 meter ya? Iya. Jadi kalau yang lebih bisa ya? Bisa. Selama lebarnya 30 cm. 30 cm. Oke. Nah, itu kegunaan dari portable planner. Jadi ini sebenarnya dia nanya di video ketika kita bahas portable planner, tapi bertanya ke pertanyaan barang yang lain ya. Iya, mungkin mempunyai chainsaw Makita juga di luar mesin portable planner ini. Oke. Ya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Kak, kalau bor cordless 12 volt diberi baterai 18 volt gimana Kak? Ini sudah sering kita jawab ya. Brother Kiwan yang jawab. Masih ditanya lagi. Saya siapkan 2 jenis. Jadi saya nih yang Iya. menjawab. Oke. Dari pengetahuan saya selama berpuluh-puluh episode di sini, bahwa setiap alat cordless ya dari Makita ini punya voltase yang berbeda-beda. Ya. Ada yang 12 volt, 18 volt, bahkan yang paling besar itu di 40 40 ya. volt. Nah, setiap baterai itu atau setiap power tools dari Makita itu harus disesuaikan dengan voltase yang sama. Ya. 18 volt harus masuk ke 18 volt. Kalau memang digunakan voltase yang berbeda, satu, otomatis sudah tidak bisa. Karena gondolnya aja beda ya.
bondolnya ini? Soket dari Soket soket ya, knopnya rasanya. itu shock knopnya itu udah berbeda. Ini udah berbeda, jadi ini yang 18 volt tadi, kita masukkan yang 12 volt, ini nggak akan bisa masuk nih. Jadi otomatis ini juga sudah secara fisiknya, kita sudah memproduksinya bahwa tidak bisa digunakan Tidak untuk bisa digunakan. voltase yang berbeda. Jadi voltase spesifikasi di baterai harus sesuai dengan mesinnya. Benar sekali. Oke, nah terus masih ada pertanyaan nih soal LC1230. Kemarin sudah pernah kita jawab, ini masih ada lagi. Ini ya, barangnya LC1230. Nih, pertanyaannya, tipe mata gergajinya itu apakah? Kita tunjukin lagi. Iya, kita tunjukin lagi. Nah, ini mata gergajinya. Diangkat boleh, Mas? Boleh. Boleh ya. Kita buka, biar lebih jelas kelihatannya. Nah, oke, silakan. Tipe matanya adalah carbide type blade. Oke. Ya, ini adalah tipe khusus pemotongan dengan percikan api yang sangat minim. Oke. Kemudian hasil pemotongan itu tidak panas. Benar sekali. Ya. Sudah pernah kita tunjukkan di video sebelumnya ya. Ya. Nah, ditanya lagi nih. Maksudnya ketebalan yang bisa dipotong berapa ya, Kak? Oke, dia tanya ketebalan bahan materialnya itu bisa sampai setebal apa tuh, Mas? Untuk ketebalan yang bisa dipotong menggunakan LC1230 itu range ketebalannya antara 3 mm sampai 6 mm tergantung jenis besi yang akan dipotong. Jadi jenis besi itu ada siku L, ada kanal, kemudian ada pipa hollow. Nah, range ketebalannya tadi saya sampaikan 3 sampai 6 mm. Oke. Itu maksimalnya 6. Kalau ada yang memaksakan lebih dari itu? Resikonya adalah mata carbide tersebut bisa lebih cepat tumpul, kemudian bisa juga terjadi patah pada gerigi mata carbide-nya. Oke. Ya. Jadi resikonya selalu ada ya, Ya. jika dipakai di luar daripada spesifikasi. Tepat. Oke. Nah, ini artinya ada pertanyaan lagi nih yang menyambung ke tadi. Mata besinya bisa untuk memotong semua jenis besi? Bisa memotong semua jenis besi kecuali stainless. Stainless ada mata potong khususnya. Oke. Jadi tipe mata untuk potong stainless itu terpisah sendiri. Oke. Ada spesifikasinya dengan kode barang B23151. B23151. Ya. Itu untuk mata carbide untuk Stainless. ya. Ya. Dan ini bisa dipasangkan ke sini ya? Tentu saja. Tentu saja. Oke. Nah, terus ada yang nanya nih, ini pakai cairan coolant nggak? Tidak menggunakan cairan coolant untuk tipe mesin potong ini. Oke. Emang biasanya cairan coolant itu buat apa? Untuk proses pemotongan, untuk pelumasan, kemudian untuk menghindari serpihan, itu biasa menggunakan cairan coolant ya, namanya coolant ya. Jadi untuk pendinginan pada saat pemotongan. Oh, karena ini sudah ketika dipotong percikan api hampir nggak ada dan nggak panas, jadi nggak butuh ya? Iya. Benar, I see. Logikanya masuk. Nah, terus ada yang punya nih, dia bilang, saya sudah tidak pakai bertahun-tahun. Belinya cuma dianggurin sekarang, karena suaranya pas motong bikin kuping berdenging. Dia bilang mahal doang, akhirnya kembali ke dia pakai yang resibon. Gimana nih, kita harus bisa kasih tahu nih apa yang terjadi nih sama dia. Kemungkinan yang terjadi adalah kondisi mata karbitnya sudah tumpul. Nah, solusinya adalah melakukan proses penajaman kembali atau diasah kembali ke penyedia jasa asah pisau karbit. Oke. Itu yang harus dilakukan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada kemungkinan mata karbit dari pisaunya itu sudah ada kondisi patah. Nah, sehingga pada saat melakukan pemotongan itu suaranya berdering ya. Berdenging gitu Berdenging, ya. Oke. Kondisinya seperti itu. Jadi memang kalau kondisinya nggak ideal, hal-hal yang nggak ideal itu pun terjadi. Karena Iya. ketika kita coba nih, Sobat Jitu bisa cek kembali, ini kita kasih link lah di atas ya. Ketika kita tes ini, bahwa memang suaranya itu nggak berdenging, yang sampai apa ya, Nyaring, menyakitkan ya, telinga gitu ya. nyaring, dan- Bahkan percikan apinya nggak ada, sekali tekan langsung terpotong dan presisi. Jadi ketika kondisinya ideal, hal-hal yang tidak kita inginkan itu nggak akan terjadi ya. Tidak akan terjadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Ya. dari Sobat Jitu yang diambil dari Instagram. Aku punya Gerinda Makita GA4030. Ya. Tiba-tiba suaranya kasar. Setelah dibongkar, armaturnya panas sekali. Tapi karbon brushnya masih aman. Nah, tolong dijawab. Oke. Ini gerindanya ya? Ya, ini gerindanya GA4030. Kondisi seperti itu kemungkinan pertama adalah kondisi bearing yang sudah tidak baik atau sudah rusak. Oke.
Yang kedua adalah dudukan bearingnya sudah tidak center, jadi aus, sehingga pada saat ada rotary perputaran itu perputarannya sudah tidak stabil, mengakibatkan gesekan dengan part yang lainnya, sehingga menghasilkan suhu yang panas seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Bisa melakukan penggantian bearing apabila Sobat Jitu mempunyai alat untuk menggantikan bearing, dan di video perbaikan sudah kita infokan bagaimana cara mengganti bearing pada armatur. Nah, perhatikan juga tadi yang sudah saya sampaikan, dudukan dari bearing tersebut masih center atau tidak untuk pemasangan bearingnya. Seperti itu. Itu kan untuk buka bearing kemarin kita pakai special tools gitu ya. Iya. Nah, kalau Sobat Jitu gak punya, bawa aja ke service center ya. Iya. Salah satunya ada di mana kalau di Jakarta, Mas? Di Jakarta ada di Kelapa Gading, lebih tepatnya Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang kedua ada di Jakarta Barat, tepatnya di Gedung HWI Linde Teves, lantai 2, Blok B, nomor 25 sampai 27 di Glodok. Oke, di sana Sobat Jitu sekali lagi kita bisa ingatkan bahwa setiap pemegang produk Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China itu akan diberikan garansi free service seumur hidup jika ada kerusakan. Nah, lalu ada juga soal garansi soal alat dan sebagainya, bisa langsung cek ke video. Kita bahas soal garansi, ketentuan-ketentuannya apa aja yang bisa dilakukan ketika mengalami kendala tentang produk Makita. Terutama ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah Makita itu atau Jitu Solusi di produknya semuanya mengeluarkan produk ramset beton nggak? Dan kira-kira berapa harganya, Bos? Untuk produk ramset beton dari Makita itu belum tersedia. Jadi produk tersebut belum ada di kita. Ramset beton kayak gimana sih? Ramset beton itu sebenarnya kayak semacam kita masang paku, cuman pakai alat nembak seperti itu. Oh, tapi ke beton analogikanya gitu ya? Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Namanya ramset. Ramset gitu. Oke, nah ini pertanyaan juga nih soal beton nih. Ada pemadat beton elektrik nggak? Belum tersedia di Indonesia untuk pemadat beton elektrik. Itu yang gimana lagi tuh? Itu seperti vibrator ya, ada belalai panjang untuk memadatkan ketika kita melakukan pengecoran. Jadi kalau pengecoran, kalau zaman dulu masih manual ditusuk pakai besi ya, untuk biar padat campuran antara pasir dan batu cornya. Nah, ketika dituangkan ke area pembetonan nanti akan dipadatkan. Nah, itu menggunakan itu pemadat beton. Jadi ini yang dia cari mesinnya ya? Ya, belum tersedia di Indonesia. Ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih dari Instagram dan TikTok nih. Usul, kalau bisa katalog Makita bisa dilihat secara online agar kami bisa melihat alat yang tepat guna. Nah, kalau ini saya yang jawab. Kalau ini kita sedang dalam proses, nanti kita akan tunjukkan nih website resminya kita ke depannya, karena ini sedang dalam proses pembuatan. Jadi di sana Sobat Jitu semuanya akan bisa melihat range produk gak cuma Makita, tapi juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Jadi ada power tools, ada hand tools yang semuanya bisa dilihat oleh Sobat Jitu. Ikutan nanya, apakah Jejo Tools atau Makita juga membuat hand tools rumahan atau bengkel untuk pasar Indonesia? Jawab. Untuk Makita itu tidak membuat hand tool. Nah, untuk produk hand toolnya itu kita punya Jejo Tools. Jejo Tools ada di sini semuanya. Itu variannya banyak untuk berbagai bidang pengerjaan di dunia perkakas. Termasuk perbengkelan ada ya? Ya. Nah kalau hand tools bengkel-bengkel kita punya banyak soket di sini di Jejo Tools. Lalu juga misalnya butuh yang power tools, kan sekarang bengkel-bengkel banyak tuh yang pakai cordless ya, terutama buka baut-bautan, itu juga ada semuanya ya di Makita dan juga Jejo Tools. Nah terakhir nih, Bang, bagaimana cara bedakan produk Makita Ori dan KW? Nah ini mulai muncul nih. Kemarin ada yang screenshot, gak tahu benar atau enggak, katanya dia dapat produk palsu nih dari Makita, karena ketika dipakai cepat rusak, lalu ketika dibongkar beda isiannya. Itu apa tuh yang terjadi? Intinya adalah ketika produk itu asli, Anda akan mendapatkan kartu garansi yang sudah kita jelaskan di episode klaim garansi. Itu sudah menunjukkan bahwa produk itu asli dan bisa dipertanggungjawabkan layanan purna jualnya di jaringan service center Makita. Itu aja pertanyaan-pertanyaan kita untuk episode kali ini.
kita masih akan membahas banyak pertanyaan lagi. Kita masih banyak nih episode-episode yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Jitu semuanya. Pastikan Sobat Jitu semuanya bisa komentar, bisa bertanya, karena setiap pertanyaan yang muncul, sekali lagi saya ingatkan, akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Jitu Solusi. Jangan lupa untuk komen di video ini, silakan bertanya di sini, dan juga subscribe channelnya Jitu Solusi, karena nantinya ketika ada video-video yang baru, supaya Sobat Jitunya semua bisa langsung tahu nih, oh pertanyaan saya sudah dijawab, oh ada pertanyaan yang seperti ini. Jadi menambah produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dari cara bekerjanya Sobat Jitu semuanya. Karena di sini, we make people More productive. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya, Sobat Ya. Jitu semuanya. Dan follow Instagramnya kita di @jitusolusi, TikTok kita di @jitusolusi.com. Akhir kata saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi. make people more productive. Sampai jumpa, dadah.